Sejarah masuknya Islam ke Eropa dimulai secara signifikan pada awal abad ke-8 Masehi, tepatnya pada tahun 711 Masehi, melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama jalur barat, yaitu semenanjung Iberia atau Andalusia. Yang kedua jalur timur, yaitu Balkan dan Eropa Timur. Yang ketiga jalur modern, yaitu migrasi dan perdagangan. Sejarah Islam di semenanjung Iberia, Spanyol atau Portugal dimulai pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Torik Vincian menaklukkan kerajaan Visigoth dan mendirikan Al-Andalus. Selama berabad-abad, wilayah ini menjadi pusat peradaban Islam yang maju dengan kota Cordoba sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di mana umat Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan secara relatif, harmonis, atau konvivensia. Mereka mentransfer ilmu pengetahuan penting ke Eropa Kristen dan memengaruhi Renaissance. Kekuasaan Islam secara bertahap melemah akibat perpecahan internal dan tekanan dari kerajaan Kristen di utara. Proses merebut kembali wilayah tersebut yang disebut Reconquista berlangsung hingga puncaknya pada tahun 1492 Masehi ketika Kesultanan Granada, benteng Islam terakhir, jatuh mengakhiri kekuasaan politik Islam di Eropa Barat. Masuknya Islam ke Eropa melalui jalur timur atau Balkan didorong oleh ekspansi Kekaisaran Ottoman yang dimulai pada abad ke-14 Masehi. Setelah menaklukkan wilayah-wilayah kunci seperti dalam pertempuran Kosovo 1389, Ottoman mendominasi Eropa Tenggara selama berabad-abad. Islam menyebar secara bertahap melalui konservasi, sukarela, dan insentif sosial ekonomi. Berbeda dengan Spanyol, kekuasaan Ottoman yang lama menghasilkan komunitas Muslim pribumi yang kuat di Balkan, seperti di Bosnia dan Albania, yang bertahan hingga runtuhnya kekaisaran dan masa kini. Masuknya Islam ke Eropa pada era modern terjadi melalui migrasi massal pasca Perang Dunia Kedua. Bukan penaklukan negara-negara Eropa Barat merekrut jutaan pekerja tamu dari Turki, Maroko, Pakistan, dan negara Muslim lainnya. Untuk rekonstruksi industri awalnya bersifat sementara, migrasi ini berkembang menjadi pemukiman permanen, didorong juga oleh dekolonisasi dan gelombang pengungsi. Proses ini mengubah Islam menjadi agama terbesar kedua di banyak negara Eropa saat ini melalui perkembangan demografis. Selain migrasi tenaga kerja, faktor lain termasuk dekolonisasi ialah warga dari bekas jajahan seperti Aljazair di Prancis atau India ataupun Pakistan di Inggris bermigrasi ke negara-negara metropolitan. Pencari suaka dan pengungsi ialah konflik geopolitik di Timur Tengah dan wilayah Muslim lainnya pada akhir ke abad ke-20 dan awal abad ke-21 menyebabkan gelombang pengungsi mencari perlindungan di Eropa. Pendidikan dan perdagangan ialah mahasiswa internasional dan pedagang dari negara-negara Muslim juga menetap dan mendirikan komunitas. Di semenanjung Iberia, peninggalan fisik dari era Al-Andalus 711 sampai 1492 Masehi berdiri sebagai puncak arsitektur Islam di Eropa Barat. Contoh paling menonjol termasuk Istana Alhambra di Granada, sebuah kompleks istana dan benteng yang memukau dengan taman Generalville-nya yang rumit, serta Masjid Agung Cordoba atau Mezquita yang terkenal dengan hutan pilar dan lengkungan tapal kuda merah putihnya yang khas. Selain itu, Menara Giralda di Seville yang dulunya adalah menara masjid dan benteng Alcazar di kota yang sama yang menampilkan gaya modern unik menjadi saksi bisu peradaban maju di Eropa pada abad pertengahan. Di Eropa Tenggara, warisan Islam berasal dari ekspansi Kekaisaran Ottoman. Di negara-negara seperti Bosnia dan Herzegovina serta Albania, peninggalan ini berupa masjid-masjid berkubah khas Ottoman yang masih aktif digunakan oleh komunitas Muslim pribumi, serta karya teknik sipil penting seperti Stari Mosque atau jembatan tua di Mostar, yang mencerminkan keahlian arsitektur era tersebut. Namun, peninggalan Islam yang paling transformatif mungkin bersifat non-fisik, melalui pusat pembelajaran di Cordoba dan Toledo. Ilmuwan musik menerjemahkan dan mengembangkan karya filsafat serta sains Yunani kuno yang kemudian ditransfer ke Eropa Kristen dan secara luas diakui sebagai pemicu utama Renaissance Eropa. Kontribusi ini mencakup pengembangan dalam matematika, astronomi, kedokteran atau bisa disebut melalui tokoh seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd, serta pengenalan teknik pertanian dan tanaman baru ke Eropa.
Pengaruh ini juga meresap ke dalam budaya, terlihat dari ribuan kata serapan bahasa Arab dalam bahasa Spanyol dan Portugis modern, serta inspirasi arsitektur gotik Eropa yang diyakini berasal dari lengkungan dan kubah Islam. Secara keseluruhan, peninggalan Islam di Eropa adalah bukti kehadiran sejarah yang kaya dan mendalam, yang telah membentuk lanskap fisik dan intelektual benua tersebut secara signifikan.